walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Wikrama 1 Jepara, yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik siswa-siswi SMK Wikrama 1 Jepara. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita kelak minta syafaatnya di hari yaumul akhir atau di hari kiamat. Yang berikutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya dalam menyampaikan materi dengan sistem daring, mengingat kondisi pada saat ini kita semua lagi menghadapi musim pandemi COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Saya di sini mewakili Komandan Koramil 08 Kleng, Kapten Infanteri Juli. Kebetulan beliaunya berhalangan, ada kegiatan yang sangat penting dan tidak bisa diwakilkan, sehingga memerintahkan saya untuk mewakili beliau dalam mengisi materi pada pagi hari ini untuk siswa-siswi SMK Wikrama 1 Jepara. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Abdul Munib, tempat tanggal lahir Jepara 14 Juni 1983. Istri 1, anak 3. Riwayat kedinasan, saya pertama dinas di Jakarta di Direktorat Peralatan. Yang berikutnya saya dinas di Jawa Barat di Puspal di bawah Mabesat. Yang berikutnya saya ditugaskan di Kodim 0719, tepatnya di Koramil 08 Kleng. Untuk riwayat penugasan banyak sekali, tidak perlu saya sebutkan semuanya, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri. Baik, saya akan menginjak langsung ke materi. Materi hari ini yang akan saya sampaikan berkaitan dengan materi kedisiplinan. Di antaranya, apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin di sini mempunyai banyak pengertian. Di antaranya adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem. Melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk dan patuh kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku atau yang sudah disepakati bersama di dalam suatu organisasi. Ada juga disiplin, sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Tanpa pamrih artinya apa? Tanpa pamrih adalah tanpa ada embel-embel suatu apapun, terutama ada keinginan-keinginan tertentu yang untuk kepentingan pribadi. Semua ini harus disepakati bersama untuk kepentingan suatu organisasi, intinya untuk kepentingan bersama. Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara suatu institusi dengan anggotanya. Baik, saya akan memperjelaskan. Disiplin di situ yang dimaksud adalah setiap anggota harus
patuh dan taat kepada aturan-aturan yang sudah disepakati dalam suatu organisasi. Nah, apa saja aturan-aturan itu? Aturan-aturan itu adalah aturan untuk kepentingan bersama. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Seharusnya kalian tahu ya kan? Di antaranya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Untuk meningkatkan kualitas diri kita yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga agar kita tidak melanggar norma-norma yang sudah disepakati. Nah, di dalam disiplin itu akan terkandung suatu sikap atau perilaku yang harus kita taati seperti aturan-aturan yang sudah disepakati. Disiplin berkaitan dengan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, apabila ada yang melanggar berkaitan dengan aturan-aturan kedisiplinan akan dikenai sanksi. Nah, sanksinya apa? Sanksinya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah, terutama di lingkungan sekolahan. Nah, adik-adikku semuanya, marilah kita semua bisa mentaati aturan-aturan yang sudah disepakati di sekolah, yang sudah ditetapkan di sekolahan. Next. Nah, disiplin ada beberapa macam disiplin, diantaranya disiplin waktu, disiplin sikap, dan disiplin kerja. Nah, saya akan menggambarkan berkaitan dengan disiplin di sekolahan. Di sekolahan, kalian berangkat dari rumah sampai sekolahan minimal sebelum jam 7 pagi. Kenapa sebelum jam 7 pagi? Karena aturan di sekolahan masuk sekolah jam 7. Seharusnya adik-adik semuanya sebelum jam 7 sudah nyampe sekolahan. Dengan maksud dan tujuan apa? Supaya adik-adik mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi materi atau pelajaran yang akan disampaikan oleh ibu dan bapak guru. Yang berikutnya berkaitan dengan disiplin sikap. Disiplin sikap banyak definisinya dan banyak artinya yang akan disimpulkan. Disiplin sikap timbul dari diri kita sendiri. Mau tidak diri kita untuk mentaati atau mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Intinya disiplin sikap adalah kemauan, kesadaran diri kita untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Yang berikutnya, yang ketiga, disiplin kerja. Disiplin kerja biasanya untuk tingkat orang dewasa yang sudah menginjak memasuki dunia usaha berkaitan dengan disiplin kerja. Next, selanjutnya. Nah, ada tambahan di sini, disiplin diri pribadi. Tadi sudah saya sampaikan, sumbernya dari diri kita untuk mematuhi dan mentaati aturan yang sudah disepakati. Yang berikutnya, disiplin sosial. Disiplin sosial berkaitan dengan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup bertetangga, kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling toleran antar sesama manusia. Nah, itu kalau kita di masyarakat. Saya akan menggambarkan berkaitan disiplin sosial yang berada di lingkungan sekolah. Saya akan memberikan contoh. Contohnya, ada teman kalian yang sakit. Apa yang harus kalian lakukan? Salah satunya apa? Nah, salah satunya apa? Kalian ikut berpartisipasi, menengok dan memberikan motivasi semangat serta mendoakan teman kalian yang sedang sakit. Itulah bentuk disiplin sosial kepada teman kalian di dalam lingkungan sekolah. Contoh yang pertama,
Contoh yang kedua, kira-kira apa? Contoh yang kedua, disiplin sosial. Contohnya adalah membantu teman kalian yang kira-kira dalam menerima tugas dari ibu dan bapak guru belum bisa dan belum mampu. Nah, apabila adik-adik di sini yang mampu dan bisa, sebaiknya mengajari teman-temannya yang belum mampu, sehingga temannya yang belum mampu ini menjadi bisa. Itu adalah bentuk disiplin sosial. Yang berikutnya, disiplin nasional. Disiplin nasional tingkatnya nasional. Next, selanjutnya disiplin organisasi. Nah, disiplin organisasi di dalam lingkungan sekolah banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti kegiatan kepramukaan, kegiatan OSIS, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan. Nah, di dalam pramukaan ada struktur organisasi, baik dari ketua, wakil ketua, bendara, sekretaris, dan lain sebagainya. Kalian mempunyai tupoksi masing-masing. Apa itu tupoksi masing-masing? Tugas pokok masing-masing sesuai dengan jabatan di dalam organisasi. Nah, jabatan itu benar-benar kalian harus bertanggungjawabkan. Kalian harus bertanggungjawabkan. Karena apa? Tugas itu adalah amanah yang diberikan kepada adik-adik semuanya. Adik-adik harus punya rasa tanggung jawab dalam mengemban dan melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepada adik-adik semuanya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, apabila ada kendala bisa ditanyakan kepada yang lebih tua, atau di sini mungkin ada ketua, wakil ketua, dan senior-senior yang lain. Saya akan menggarisbawahi berkaitan dengan organisasi, disiplin dalam organisasi. Sebagai ketua itu tidak cukup hanya pintar. Ketua itu tidak cukup hanya pintar. Ketua itu harus bisa mengayomi seluruh anggota, cepat dan tepat mengambil keputusan apabila terjadi suatu permasalahan di dalam organisasi. Apabila permasalahan itu tidak cepat terselesaikan, permasalahan itu akan berkembang dan berlarut sehingga permasalahan yang kecil ini akan semakin besar. Nah, itulah tugas seorang ketua. Tidak cukup hanya pintar, tapi dia harus bisa mengayomi anggota, cepat dan tepat mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari yang kecil sampai yang terbesar. Itulah tugas seorang ketua dalam organisasi. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan kerohanian. Nah, di sini bisa kita lihat ada foto di sini. Di sini ada orang sholat dan yang di belakang, yang di depan sebagai imam dan di belakang sebagai makmum. Ini suatu menggambarkan apa di sini? Di sini ada maksud dan tujuan. Nah, seorang imam itu dia sebagai panutan, dan di situ ada seorang makmum sebagai pengikut dari seorang imam. Nah, apa kira-kira makna yang terkandung dalam foto ini? Nah, di sini bisa diterjemahkan banyak sekali berkaitan dengan kegiatan ibadah di masjid. Seorang imam dia akan membawa makmumnya. Tanggung jawab seorang imam di dalam organisasi seperti ketua dalam organisasi. Dia harus bisa membawa organisasi itu menjadi lebih baik dan membawa anggotanya untuk bisa patuh dan taat kepada ketua. Nah, kenapa harus dan patuh dan pada ketua? Apabila anggota tidak patuh dan tidak taat kepada ketua, akan terjadi suatu permasalahan. Kenapa? Permasalahan ini yang akan menimbulkan suatu perpecahan dan
organisasi ini tidak akan bertahan lama, kemungkinan bisa terjadi bubar dan lain sebagainya. Perlunya seorang ketua cepat dan tepat mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga permasalahan ini cepat terselesaikan seperti yang tadi saya sampaikan. Next, selanjutnya. Nah, di dalam upaya untuk menumbuhkan sikap disiplin ada beberapa macam, diantaranya keteladanan, teguran, sanksi yang tepat. Nah, tadi di dalam disiplin itu ada beberapa, diantaranya adalah keteladanan seorang ketua dan anggota. Apabila ada kesalahan yang pertama itu akan diberikan berupa teguran, yang kesalahan yang berikutnya bila terulang lagi akan diberikan sanksi yang tepat sesuai dengan kesepakatan dalam suatu organisasi. Di sini ada gambar apa ya ini ya? Ini satu keluarga berkumpul berdoa bersama. Nah, ini maknanya banyak sekali ini kalau diterjemahkan. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan gambar yang pertama. I love me family, artinya saya cinta keluarga, ya kan? I love me family, artinya saya cinta keluarga. Bentuk perhatian seorang, bentuk perhatian orang tua kepada anaknya. Di sini bentuk perhatian orang tua kepada anaknya, maksudnya apa? Bentuk kasih sayang, perhatian kepada anaknya supaya anaknya ini menjadi lebih baik. Nah, saya terjemahkan. Tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya menjadi anak yang tidak baik. Semuanya ingin orang tua anaknya itu menjadi anak yang baik, anak yang bisa membuat bangga kedua orang tuanya, anak yang bisa sukses berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Kenapa? Nah, kita mengingat era ke depan semakin keras. Saya berharap adik-adik SMK Negeri 1 Jepara, SMK Wikrama ini kedepannya menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang bisa membuat bangga kedua orang tuanya, anak-anak yang bisa menjadi bangsa dan negara Indonesia ini menjadi negara yang hebat, yang kuat, yang maju, dan negara yang disegani oleh negara-negara lain. Kuncinya apa? Kuncinya satu. Yang pertama disiplin, yang kedua semangat, yang ketiga selalu berdoa meminta kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa saya bilang gitu? Seorang yang sukses, seorang yang hebat tidak cukup hanya pintar. Adik-adik pintar tidak mempunyai kedisiplinan, tidak mempunyai semangat, bagi saya tidak ada gunanya. Kenapa? Adik-adik pintar tidak punya disiplin, tidak punya semangat, ya kan jalan di tempat. Seperti ibaratnya pintarnya itu nilainya 90, ya 90 terus, tidak akan ada peningkatan karena tidak ada kedisiplinan dan semangat. Apabila teman kalian yang kepintarannya hanya 60, dia punya disiplin, punya semangat yang tinggi, nah, dia disiplin, punya semangat yang tinggi, dia akan mengalahkan anak-anak yang pintar karena dia tidak cukup dengan nilai 60, dia akan mengejar terus dan terus. Ada pepatah, belajarlah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu sebenarnya bukan sampai negeri Cina, tuntutlah dan belajarlah sampai ajal menjemputmu. Sebenarnya itu. Karena apa? Dituntut sebagai sampai negara Cina karena Indonesia ke Cina itu jauh, kemungkinan seperti itu. Tapi saya punya filosofi, belajar sampai ajal menjemputmu. Istilahnya belajar terus
belajar terus tanpa henti. Yang berikutnya gambar berdoa bersama. Nah, inilah semua itu, semua kepintaran yang kalian dapat baik dari ibu guru dan bapak guru tanpa didasari dengan keimanan dan ketakwaan, tanpa didasari dengan ikhtiar dan doa. Ibaratnya kalian itu punya kaki, tidak punya mata atau tidak bisa melihat, bisa melangkah tapi tidak tahu arah dan tujuan kalian. Saya sekali lagi, saya berharap semoga adik-adik siswa-siswi SMK Wikrama akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi, yang bisa membuat bangga kedua orang tuanya, ibu dan bapak guru, serta menjadi anak-anak yang sukses, berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Next. Semua itu bertujuan apa? Bertujuan untuk memperoleh manfaat dalam organisasi. Di dalam tujuan disiplin terdapat untuk memperoleh manfaat berorganisasi. Next. Manfaat organisasi tercapainya sebuah tujuan, melatih mental bicara di depan publik. Nah, inilah mental, punya kepintaran tapi tidak punya mental keberanian, tidak akan berkembang dan tidak akan maju. Mudah memecahkan suatu masalah. Manfaat berorganisasi, melatih leadership. Nah, sebagai apa ya, leadership itu sebagai panutan, sebagai penggerak, sebagai motivator, ya. Memperluas pergaulan, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, membentuk karakteristik seseorang, kuat dan menghadapi tekanan, mampu mengatur waktu dengan sangat baik sebagai ajang pembelajaran kerja yang sesungguhnya. Itu adalah manfaat dalam berorganisasi. Next, selanjutnya. Next. Selesai. Baik. Dari semua itu yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah supaya apa? Supaya adik-adik ini menjadi anak-anak yang mempunyai mental yang kuat, disiplin, motivasi, semangat yang tinggi, pantang menyerah, dan mempunyai sikap toleran sesama teman. Dan tidak kalah penting, harapan dari kedua orang tua, ibu dan bapak guru, adik-adik di depan saya ini menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak, berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Nah, di sini ada video yang menggambarkan kegiatan seorang TNI dalam melaksanakan kegiatan baris berbaris. Nah, ini banyak sekali maknanya kalau kita cermati. Di sini satu tim, bukan perorangan. Nah, apabila satu salah itu akan berdampak kepada teman-temannya yang lain. Nah, makanya itu perlunya kekompakan, saling membantu, saling menghormati, dan saling mengisi dalam suatu berorganisasi atau melaksanakan kegiatan. Nah, bisa dilihat di sini. Oke. Terus.
jangan hamil. Ya, ini adalah bentuk kegiatan TNI pada saat melaksanakan atau memasuki satuan baru. Mereka melaksanakan orientasi. Nah, di sini melaksanakan long march didampingi oleh para senior dan pelatih. Nah, inilah salah satu bentuk kegiatan TNI. Di sini kegiatannya sangat berat sekali, tanpa ada semangat, motivasi, dan daya juang yang kuat, sulit dan berat untuk melaksanakan kegiatan ini. Itulah salah satu kelebihan TNI dengan masyarakat sipil. TNI mempunyai semangat dan tekad yang kuat, pantang menyerah, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini salah satu kegiatan survival. Kegiatan ini dilaksanakan dengan gabungan dengan pasukan SAS dari Australia. Nah, ini ada pasukan SAS dari Australia. Ini kegiatan dilaksanakan di Banyuwangi Asem Bagus ini. Intinya kegiatan ini belajar bertahan untuk hidup di hutan belantara dengan memanfaatkan hasil hutan yang ada. Ini melaksanakan kegiatan long march jalan kaki ratusan kilometer melewati persawahan, hutan, gunung, dan pantai. Panas hujan sebagai teman dalam melaksanakan latihan.
Nah, ini melaksanakan istirahat, melaksanakan sholat. Di dalam melaksanakan sholat dibagi dua, yang separuh melaksanakan sholat, yang separuh melaksanakan siaga, konsolidasi, pengamanan yang sedang melaksanakan sholat. Habis itu bergantian, saling bergantian. Nah, yang sudah melaksanakan sholat gantian mengamankan yang belum melaksanakan sholat. Ini salah satu bentuk kegiatan apa ini ya? Ini kegiatan simulasi pelanggaran yang dilakukan dalam melaksanakan latihan. Nah, inilah bentuk sanksi yang diberikan oleh anggota TNI apabila dalam melaksanakan latihan melanggar aturan-aturan dan tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Sanksinya salah satunya adalah direndam di dalam sungai. Sanksi ini adalah salah satu bentuk pembinaan mental. Supaya apa? Supaya dalam menghadapi suatu permasalahan ke depan di era global yang semakin modern ini, para prajurit ini akan menjadi prajurit yang sangat tangguh, kuat dalam menghadapi suatu permasalahan dan rintangan yang akan menghalangi prajurit dalam melaksanakan tugas. Begitu juga adik-adik, nantinya dalam menghadapi suatu permasalahan, suatu halangan yang akan menghadapi adik-adik, harus mempunyai jiwa semangat, kuat dan pantang menyerah. Nah, itulah yang harus adik-adik terapkan untuk pembinaan mental adik-adik supaya semakin kuat dan bisa menghadapi suatu permasalahan dan halangan yang akan menghadapi adik-adik di era ke depan nanti. Nah, ini melaksanakan kegiatan renang estafet di Pelabuhan Suramadu di daerah Surabaya. Nah, ini acara Dirgahayu TNI ke-72. Ini dilaksanakan di Surabaya. Kalau tidak salah dilaksanakan di Surabaya di Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, dilaksanakan di Surabaya ini. Di sini ada demonstrasi bela diri militer. Ini dari berbagai unsur dari TNI, semua terlibat, dan di sana banyak sekali dari kalangan warga masyarakat yang melihat
kegiatan ini karena apa? TNI dari rakyat untuk rakyat. Nah, sebelum melaksanakan demonstrasi, melaksanakan penghormatan dipimpin oleh yang tertua. Di sini kebetulan yang hadir langsung adalah Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kebetulan beliaunya bisa hadir langsung dalam acara Dirgahayu TNI ke-72, tepatnya di, kalau tidak salah, di Surabaya di Tanjung Perak. Nah, di dalam pelaksananya ada dari unsur Koat juga, dari Wan TNI, itu dari 3 matra dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Baik, tadi sekelas yang sudah ditayangkan kegiatan-kegiatan TNI dari kegiatan PBB, peraturan baris berbaris, kegiatan long march, kegiatan survivor dan lain sebagainya, mempertahankan diri di hutan dengan memanfaatkan apa yang ada di hutan untuk bertahan hidup, termasuk kegiatan demonstrasi pada Dirgahayu TNI ke-72. Tujuannya apa? Di situ tujuannya untuk melatih kedisiplinan, semangat tinggi, daya juang yang kuat, pantang menyerah. Supaya apa? Supaya bisa dan mampu menghadapi semua tantangan ke depan. Begitu juga harapan saya kepada adik-adik SMK Wikrama, semoga kedepannya adik-adik menjadi anak yang mempunyai sikap dan mental yang kuat, pantang menyerah, tidak kalah penting mempunyai dasar keimanan dan ketakwaan yang kuat. Semoga menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, sukses, patuh dan taat kepada kedua orang tua, ibu dan bapak guru, bisa membuat bangga kepada orang tua, ibu dan bapak guru, berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Sementara itu yang saya sampaikan, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, disiplin, belajar, dan berlatih. Terima kasih. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own